Well, hello everyone. Good morning. How are you today? I hope you are in a good condition for today. Well, for today we are going to learn again about recount text. So, don't go anywhere. Stay in front of your phone or your gadget and then let's learn the video. Well, hello, good morning everyone. How are you today? I hope you are in a good condition for today. Well, for today we are going to learn again about recount text, at least past tense too. Ya. Jadi hari ini kita akan kembali mempelajari lagi tentang materi recount text dan di dalamnya juga akan ada materi-materi tentang past tense. Okay, in this chapter we will learn to tell past events using simple past tense untuk mempelajari tentang kejadian-kejadian yang telah berlalu dan juga menggunakan tenses past atau tenses yang berbau verb to. Kemudian to tell past events using past continuous tense. Ya, jadi kita akan mempelajari materi hari ini menggunakan past tense dan juga past continuous tense. Simple past tense. We use simple past tense to tell about past activities. Jadi kita menggunakan simple past tense itu untuk menceritakan tentang kejadian yang telah berlalu atau yang sudah terjadi. Oke, ini contohnya dari dialognya antara Salma dan juga Bashir. Hi Bashir, how was your vacation? It was great. Where did you go? I went to Yogyakarta. Wow, what did you see? I saw some temples. Did you like them? I loved them, especially Prambanan Temple. It was fantastic. What did you buy? I bought this for you in the market. Wow, Ki, thanks, it's cute. Ya. Jadi dari percakapan ini kita dapat melihat bahwa dia betul-betul menggunakan past tense. Ya, kita bisa lihat dari to be-nya menggunakan was, kemudian verb-nya menggunakan verb to, dari go menjadi went, kemudian banyak di sini yang menggunakan kata-kata past tense ya, sehingga teks ini betul-betul teks recount dan juga recount teks ini menggunakan keterangan waktu yang telah berlalu, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, tahun lalu, liburan yang telah lalu, itu semuanya kita menggunakan past tense ya. Next, simple present dan past tense. Inilah perbedaannya ya. The book was on the table this morning. Presentnya, the book is on the floor now. Ya, jadi biasanya kalau past tense itu menggunakan kata-kata yesterday atau at that time atau at night atau this morning, yesterday, 2 days ago, 2 months ago. Kalau present itu menggunakan kata-kata now, artinya sekarang ya, atau right now gitu. Itu artinya sekarang. Ya, jadi ini perbedaannya dari segi keterangan waktunya ya. The children were at the beach yesterday. Anak-anak itu berada di pantai kemarin ya. Dan present tense-nya menggunakan the children are in the park now. Anak-anak sedang berada di taman sekarang. Kemudian past tense-nya contoh lainnya, I was happy yesterday. Saya sangat bahagia kemarin. Dan present tense-nya menjadi I'm sad now. Saya sangat sedih sekarang. Gitu. Jadi perbedaannya, ingat kalau present menggunakan now biasanya untuk keterangan waktu, kemudian kalau past itu dia ada keterangan tentang yesterday, 2 months ago dan seterusnya. Oke, ini adalah regular verb-nya. Verb itu kata kerja. Jadi kata kerja untuk di past tense itu selalu menggunakan ed tambahannya. Tapi tidak semua memang, aja beberapa yang menggunakan ed ya. Verb plus ed. Contohnya cook menjadi cook. Cook gitu ya.
kemudian walk menjadi walk, watch menjadi watched, kemudian drink menjadi drink, kemudian pray menjadi prayed. Ya, jadi masih banyak lagi contoh-contoh lain ya. Ya. Oke. Oke, ini adalah contoh kalimat positif dan juga kalimat negatif ketika kita akan menyusun kalimat past tense ya. Nah, ini penggabungan nih dari simple present dan juga past tense. Jadi simple presentnya berbunyi gini. He usually visits me on Saturday, itu present tense. Kemudian kita tambahkan kata penghubungnya yaitu but. Last week he visited me on Sunday. Ya, jadi present tense-nya dulu yaitu ditandai dengan kata kerjanya dibubuhi s, visits ya, atau kata kerjanya tetap tergantung subjeknya. Di sini kan subjeknya dia laki-laki ya. Kalau dia laki-laki berarti kata kerja untuk di present tense-nya otomatis ditambah huruf s. He usually visits me on Saturday, but last week he visited me on Sunday. Nah, jadi ini penggabungan dari simple present dan juga past tense. Untuk di negatifnya, Sarah always walks to school. Ya, Sarah always walks to school, but she didn't walk to school yesterday. Ya, jadi dilihat kalau kita menggunakan past tense untuk negatif sentence, untuk kalimat yang negatif, kita harus membubuhkan atau menaruh kata didn't, did not. Ya, kemudian verbnya akan tetap verb 1. Jadi jangan lagi did not walk, jangan. Tapi menjadi didn't walk. Kita tambahkan kata didn't dan juga kata kerjanya tetap menjadi verb 1 ya. Baik, selanjutnya ini untuk kalimat pertanyaan atau kalimat interrogative ya. Untuk kalimat interrogative di past tense kita selalu menggunakan kata did di depan ya. Did Rick finish his job on time? Nah, setelah kita menggunakan kata did, kata kerja itu akan tetap menjadi kata kerja 1 atau verb 1. Dia tidak akan lagi menggunakan kata kerja verb 2 ya. Dia akan mengatakan did Rick finish his job on time? Apakah Ricky atau apakah Rick kemarin mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu? Jawabannya yes, he did. Karena pertanyaannya menggunakan did. Ya. Kemudian yang contoh kedua, did they study? Nah, did they study English yesterday? Apakah kemarin mereka belajar bahasa Inggris? No, they didn't. They studied maths. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau kita menjawabnya, ketika kita menjawab, oke, kita akan kembalikan kata kerjanya menjadi verb 2. Tapi ketika kita bertanya, kata kerjanya akan menjadi verb 1, kemudian kata did itu di depan. Oke, this is the tips here. If the verbs ends in a consonant, add ed. Tambahkan ed, seperti visit menjadi visited, work menjadi work. Ya, jadi jika kata itu diakhiri oleh huruf konsonan seperti T dan juga K, visit itu T akhirannya dan work itu K akhirannya, itu kita tambahkan ed. Ya. Kemudian yang kedua, if the verbs ends in E, tambahkan D. Nah, contohnya decide, ini kan akhirannya E. Kita hanya tambahkan D saja, decided. Kemudian arrive, ini akhirannya E, kita tambahkan saja D. Jadi jangan lagi ED. Ya, jadi tidak double dia. And then the last one is, if the verbs ends in Y, after a consonant, change the Y to I and add ed. Nah, jadi misalnya contohnya katanya itu berakhiran huruf Y, ya seperti cry dan try, itu diakhiri huruf konsonan dan juga Y. Jadi di depannya Y ada konsonan,
itu kita harus ubah menjadi Y-nya dirubah menjadi I, kemudian ditambahkan huruf E dan D. Ya. Jadi jika satu kata itu, kata kerja itu dia dua huruf belakangnya adalah huruf konsonan dan juga Y, kita harus merubahnya menjadi huruf I, kemudian ditambahkan E dan D. Cry menjadi cried, try menjadi tried. Oke. Oke. Let's move to past continuous tense. We use the past continuous tense to talk about actions that were going on or happening at a certain moment in the past. Ya, jadi kita menggunakan past continuous tense itu ketika kita sedang membicarakan kejadian yang sedang terjadi atau kejadian yang sudah pasti terjadi di masa lampau itu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Kita menggunakan di sini was, jadi subjek was, kemudian subjek to be-nya itu menjadi was atau were, kemudian diikuti dengan present participle atau verb one plus ing. Ya. Nah, ini contohnya. She was sleeping. Oke, jadi subjeknya ada was-nya, kemudian ada verb one plus ing-nya. Kemudian yang kedua, we were talking. Ya, yang ketiga, he was having dinner. Yang keempat, they were watching TV. Ya, jadi itu kita menggunakan was dan were-nya itu tergantung nanti subjeknya. Yang menggunakan was itu adalah subjek I, kemudian she, he, it. Ya. Orang tunggal pertama dan juga orang tunggal ketiga. Kemudian yang menggunakan were itu adalah orang tunggal jamak yang bentuknya banyak ya, yang jamak. Oke, jadi contoh lain juga ini. Mom was cooking the dinner. You were not listening. You were not listening. Were you? Kamu tidak mendengarkan musik. Kamu sedang tidak mendengarkan. Benar kan? Were you? Ya. Oke, itu tadi rumus-rumusnya ya. Ini juga contoh lainnya. Tom was doing his maths when his sister came. Ya. Jadi kita juga bisa mengatakan menggunakan past continuous tense itu jika kejadian lain juga sedang terjadi. Jadi dua kejadian dalam satu kalimat itu ya. Jadi Tom was doing his maths. Jadi Tom sedang mengerjakan tugasnya ketika adiknya datang. Nah, jadi ada dua kejadian. Tom mengerjakan matematika, kemudian adiknya juga datang. Seperti itu ya. Oke, ini penggunaan while dan when. Nah, ini ada dua kejadian. Daddy was fishing. I was swimming. Oke, Daddy was fishing while Hendrik was swimming. Ya. Jadi penggunaan kata while dan when itu juga kita bisa jadikan kata penghubung jika kita mengucapkan kalimat-kalimat recount text yang mempunyai dua kejadian dalam satu kalimat ya. Jadi while itu kita gunakan untuk ketika ada dua kejadian yang terjadi, kita menggunakan while. Tapi kalau when itu bisa digunakan ketika kita menyatakan bahwa satu kejadian saja. Misalnya when I was young gitu. Nah itu. Jadi seperti itu contohnya, when I was young I have a doll, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya while, ya kita menggunakan while itu ketika ada dua kejadian dalam satu kalimat. Jadi ayah saya sedang memancing ketika Hendrik sedang berenang. Tentunya di masa yang lalu atau di beberapa hari yang telah lalu. Oke, jadi sekian dulu penjelasan tentang recount text untuk hari ini. Sampai berjumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.
Well, thank you so much for your highly kindly attention, and then don't forget to do your exercises and then submit it on time. Please stay at home, stay safe, and stay healthy to keep our body healthy and then to avoid from virus. Okay, thank you so much for today and goodbye.